kamu ya udah pernah rebut orang, rebut istri orang, kamu pasti kena karma. Saya pikir gini, ya itu karma kalian. Aku nggak mungkin kena. Saya dulu pede banget kan. Pas tahun 2024 kemarin bulan Juni, akhirnya padahal kita bukan berantem kayak sampai lempar barang, mukul apa, teriak, ayo kita cerai, nggak pernah. Cuman ya itu komunikasi saya sama istri sangat beda. Akhirnya dia merasa silent treatment. Akhirnya dia sakit hati. Dia bawa anak semua pindah ke Amerika. Dia pergi itu sebenarnya for good. Oh, pindah berarti. Pindah total. Tapi nggak ada yang tahu. Semuanya tahunya cuman mau nemenin anak-anak sekolah. Setiap kali lihat istri saya pasti bilang minta cerai. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, lagi selingkuh, habis selingkuh, saya paginya mau pulang, saya semalam nggak pulang. Bisa apa-apa, hatinya berat, tapi saya memang lagi dendam sama istri saya karena kamu berani ninggalin aku, buang aku saat aku butuh kamu, apalagi kamu bawa semua anak-anakku, itu membuat, oh berarti suatu hari kalau aku lagi jatuh atau nggak punya nama atau nggak punya uang, berarti kamu bisa ninggalin aku lagi dong. Itu yang membuat saya marah, akhirnya bilang gimana ya. Cara balas dendam paling kejam kepada istri saya adalah saya selingkuh. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV. Hari ini bintang tamunya adalah artis asal Korea Selatan yang mengawali karirnya sebagai boy band Indonesia dan sekarang lebih eksis sebagai presenter. Nah, yang lucu adalah dia katanya adalah ketua Pebinor. Wis, kita tanya ya, Lee Jeong Hoon. Ya, Lee Jeong Hoon. Susah ya nama, maksudnya Hoon. Ya Lee Jeong Hoon kayak apa ya, terserah, yang penting jadi duit. Pale boleh dong, iya, Pale boleh bunda. Oke. Ini kan lu pernah nyebutin bahwa diri lu adalah ketua Pebinor, yes. Walaupun konteksnya bercanda ya. Enggak sih, sebenarnya ada sesungguhnya juga. Daripada jadi wakil, daripada cuma anggota, penting jadi ketua sekalian. Yes. Tapi sebenarnya dirimu tuh pebinor gak sih? Jadi pembinor itu sebenarnya perebut bini orang. Sebenarnya yang terlihat dan memang kejadiannya, memang saya pembinor kan saya akhirnya menikah dengan mantan istrinya anggota saya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bahas anggota saya sama saya ketemu 2010. Kita bikin boyband 2011 sampai 2012, mereka divorce. Saya pacaran sama Mua 2015, 2017 nikah. Iya, kalau secara historis sih, secara tahunnya jauh ya. Tapi ya enggak dong berarti. Ya tapi kan dianya masih merasa seperti itu dan masyarakat zaman dulu itu bilang kamu ini pembinor, makanya ya saya bilang oh ya udah daripada ya ini aja biar cepat gitu ya. Betul, lebih baik jadi ketua sekalian. Ya. Jadi kamu sebenarnya mereka sudah bercerai dulu baru kamu. Betul. Kebetulan emang kamu menikah dengan sesama anggota, jadi istrinya jangan sesama anggota, nanti saya jadi gini dong. Ya. Kamu nikah mantan istri dari anggota boyband kamu, yes, jadi betul. makanya orang berprasangka bahwa kamu adalah pebinor. Betul sekali. Tapi karena kamu daripada diomongin orang yang enggak, mendingan bikin lucu ya sekalian. Ya gue pebinor, maafin lu gitu kan? Iya, setelah saya sebut, apalagi saya bilang ketua pebinor, semuanya. Oh ya, bagus deh kamu sadar diri. Jadi udah nggak ada yang maki, malah mereka support gitu. Makanya setelah itu saya bilang, sebagai ketua pembinor, saya mau ngajarin kepada pembinor yang Indonesia atau yang akan jadi pembinor, kita harus punya aturan, kita harus punya etika. Mau merebut istri orang atau suami orang, setelah proses mereka selesai, jangan tengah-tengah kamu masuk comot, itu memang kurang ajar. Itu pembinor yang benar. Iya. Yang nggak punya etika, maksudnya. Itu istilah pembinor yang sesungguhnya pebinor adalah dia masuk di antara mereka masih berhubungan suami istri. Iya, kayaknya Bunda lagi omong itu kayaknya penuh ada tentang aduh. Enggak. Ya, gitu deh kan. Ya, gue agak-agak gimana gitu kalau ada dengar kata-kata pembinor atau pelakor kan gitu. Iya. Pernah saya waktu itu adalah anggotanya Bunda yang itu saya kan kenal kan. Terus ya pas dia dimaki, saya cuma kasih support. Semangatnya Kak.
jadilah pelakor yang baik gitu. Oh, bukan. Saya bilang semangat secara mental. Karena kan saya pernah digituin juga. Oh, setelah saya itu satu komen itu seluruh masyarakat Indonesia, udah kamu pembinor membela pelakor sekali. Makin seluruh masyarakat Indonesia zaman dulu ya. Setelah itu saya trauma komen. Aduh, nggak berani komen lagi. Oh, jadi seorang Lee, panggilnya gue apa ya? Lee aja, Lee. Trauma nggak komen-komen kayak gitu tuh? Kamu kan orangnya kan sangat lucu ya, sangat pelawak. Kadang-kadang pelawak tuh kalau komen tuh benar-benar nggak mikir kan. Iya, kadang ceplos. Ceplos apa adanya, padahal konteksnya bercanda. Tapi orang menganggapnya seperti serius beneran. Yes, betul. Ada trauma nggak kamu untuk jawab-jawab yang, atau kamu bodo amat lah orang mau ngomong apa? Sekarang sih udah santai ya. Kalau mungkin dulu masih baperan. Jadi kalau ada yang orang ngomong, ya udah kamu pulang aja Korea, dasar kimchi misalkan digituin. Saya bilang, lu ngerti nggak rasa kimchi dasar? Dalam hatinya kan. Gue tahu. Oh, tahu ya? Tahu dong, kan asam-asam pedes gitu kan. Iya, betul. Enak, kayak kan? kehidupan kita ya. Benar. Lo pahit kali nggak? Iya, saya sih kayak asam-asam kecut. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang dulu baper. Kalau sekarang sih udah ya santai aja. Oke, nah ini kalau kita ngomongin, oke, kita make sure lagi ya bahwa dia sebenarnya bukan pabinor, ya kan? Make sure kan? Tapi dalam nggak apa-apa. arti sesungguhnya loh nih. Kalau mau disebut juga nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. saya udah jelasin tahunnya. Dan ya memang kejadian itu karena kan dia lagi proses perceraian itu. Memang saya sama Moa kan kelihatan dekat. Pernah satu mobil. Memang pergi berdua. Memang sengaja memancing emosi-emosi seseorang itu. Itu yang mungkin dia pikir saya rebut, saya nakal gitu. Padahal memang rebut. Iya memang rebut. Agak. Memang rebut. Padahal nggak gitu kan? Iya ya kan ya kita sesama teman kita kasih support ya terus memang Moa itu orangnya kan sabar. Terus saya waktu itu kan saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya nama, nggak punya uang. Sampai sekarang juga sih masih berjuang. Tapi dia benar-benar ya satu-satunya orang melihat tulus kepada saya. Dia bilang saya tetap bisa kok, kamu nggak hancur. Maksud waktunya karir saya lagi jatuh itu. Enggak, kamu selama kamu punya Tuhan, kamu percaya, kamu bisa. Ya itu satunya dia. Yang lain kan semua ninggalin. Kan kita gitu di entertain. Lagi bagus, datang banyak. Iya, Lagi iya. jelek, apalagi jadi pembinor, hilang semua. Jadi yang paling apek itu di pembinornya ya, orang hilang Yes, semua ya. Betul. Pembinor sekaligus waktu dulu saya sombong sekali sih. Waktu itu sombong. Mungkin mendadak jadi artis. Saya dulu bukan siapa-siapa, mendadak artis. Ya tiba-tiba semua TV panggil, offer, sibuk. Jadi kan pikirnya, wah saya seorang terkenal banget. Ya gitu kan banyak sekali anak yang baru-baru yang muncul gitu kan. Yang instan Yes. terkenal pasti kaget ya. Betul, zaman dulu sombong, nggak tahu diri gitu. Gitu ya. Jadi Attitude oke, jelek. ini berarti kita bisa bilang bahwa sebenarnya Eli ini kena karma nih. Yes, karma banget. Kan semua orang bilang, kamu ya udah pernah rebut orang, rebut istri orang, kamu pasti kena karma. Saya pikir gini, ya itu karma kalian. Aku nggak mungkin kena, saya dulu pede banget kan. Pas tahun 2024 kemarin bulan Juni, akhirnya padahal kita bukan berantem kayak sampai lempar barang, mukul apa, teriak. Ayo kita cerai, nggak pernah. Cuman ya itu, komunikasi saya sama istri sangat beda. Akhirnya dia merasa silent treatment. Akhirnya dia sakit hati. Dia bawa anak semua pindah ke Amerika. Pernah dia pindah tinggalin saya begitu. Berapa lama ditinggalinnya? Dia pergi itu sebenarnya for good. Oh, pindah berarti. Pindah total. Tapi nggak ada yang tahu. Semuanya Oke. tahunya cuman mau nemenin anak-anak sekolah. Tapi sebenarnya for good. Oke. Terus 4 bulan. Terus akhirnya saya mulai dekat sama orang, istri udah tahu, dia maksa saya suruh datang karena anak-anak bilang kangen, saya datang, cuman rencananya 3 minggu, tiba-tiba pas saya mau pulang mereka ikut semua pulang. Balik ke sini. Ya selain anak yang kedua, balik semua karena dia tahu saya dekat sama cewek, saya mau selingkuh. Akhirnya ya itu, karma itu pasti ada. Ketika kita pernah membuat satu keluarga itu tidak baik atau apalagi merebut ya, pasti suatu hari ada karma, dalam arti rumah tangga kita juga pasti goyah. Apalagi kita nggak punya Tuhan, terus kita mungkin ego kita cowok cewek sama-sama keras kan. Saya itu egonya, temperamentalnya kan kurang bagus. Jadi ya akhirnya kemarin ya sampai kita cari pengacara juga, hampir divorce. Tapi puji Tuhan ya nggak jadi. Sekarang balik lagi. Setelah hari Natal tahun 2024 kita dipulihkan. Akhirnya kita selama 6 bulan kita bisa akhirnya gabung. Tapi nggak ada yang tahu gitu. Oke, berarti
kalau kamu bilang bahwa Natal 2024 kamu dipulihkan, berarti mungkin apakah kamu melakukan pertobatan atau misalnya kamu melakukan yang udah Tuhan terserah deh mau diapain atau apa yang kamu lakukan sehingga kamu rasa dipulihkan? Jadi istri itu mencoba cari semua gembala atau mentor yang bisa ingatin saya, nasihatin saya. Ya banyak kan gembala-gembala atau mentor orang kaya. Biasanya kan orang kaya kan uang banyak pasti pikirnya istri bisa dong dia bantu. Ternyata nggak ada yang bisa. Saya lagi kesetanan, apalagi setan Korea ini kalau lagi marah. Udah ketua pembinor setan Korea lagi. Liar. Ya itu udah nggak pernah mau ke gereja, nggak mau doa. Apalagi setiap kali lihat istri saya pasti bilang minta cerai. Intinya Kamu lagi kena iblis lagi lah ya? kesetanan ini. Terus tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, lagi selingkuh, habis selingkuh, saya paginya mau pulang, saya semalam nggak pulang. Tapi hari selingkuh itu, saya di rumahnya cewek itu, saya nggak apa-apain. Saya nggak bisa obrol, nggak. Kan orang pasti pikir kan di rumah pasti macam-macam, selalu melakukan apa. Lagi itu nggak bisa apa-apa, hatinya berat. Tapi saya memang lagi dendam sama istri saya, karena kamu berani ninggalin aku, buang aku saat aku butuh kamu. Apalagi kamu bawa semua anak-anakku, itu membuat, oh berarti suatu hari kalau aku lagi jatuh atau nggak punya nama atau nggak punya uang, berarti kamu bisa ninggalin aku lagi dong. Itu yang membuat saya marah. Akhirnya bilang gimana ya, cara balas dendam paling kejam kepada istri saya adalah saya selingkuh. Akhirnya ya memang saya sengaja selingkuh. Nah, hari mau pulang itu di mobil, saya itu tiba-tiba nggak bisa nyetir. Kayak cara nyetir gimana sebetulnya, tinggal masuk gigi, jalan kan? Saya nggak bisa masukin gigi loh. Kayak orang goblok. Masukin gigi, bisa. Bukan gigi ini. Jangan ini, ya. Ini laminating mahal. Gigi ini nggak bisa, terus jalan pulangnya saya bingung. Ini kanan atau kiri? Lagi di mobil, stop. Blank. Kayak Tuhan ngomong gini, mau nggak tak bikin kamu amnesia? Kamu kan lagi benci sama istrimu. Kamu tak lupain istri kamu, mau nggak? Saya langsung bilang mau. Tapi dia bilang, orang tua kamu, anak-anak kamu juga harus kamu lupain. Mau nggak? Di situ saya kan, dulu prioritas saya itu selalu anak dulu daripada istri. Terus ketika Tuhan bilang, kalau anak kamu juga kamu nggak bisa ingat gimana? Oh saya nggak bisa. Akhirnya saya pulang. Setelah saya mandi, kalau misalkan Bunda nih, suaminya habis selingkuh pulang, kira-kira apa? Gue kan nggak tahu kalau dia selingkuh apa enggak. Oh ya, misalkan terjadi, pasti kan marah atau teriak atau apa? Iya. Ya kalau tahu pasti, enggak. Kalau sekarang, misalnya, ini jadi ngomongnya enggak nih. Nah, juram jalik, aduh, ya, amit. Contoh. Kalau tahu, ya udah nggak usah banyak ngomong. Maunya gimana? Oh gitu. Mau cuma ngomong gini, kamu pasti capek, kamu masuk kamar, mandi dulu aja. Lapar nggak, dia nanya. Aku bilang lapar. Dia bilang, aku masakin ya. Saya takut dong dikasih racun tikus mati. Ya kan, habis pulang selingkuh gimana? Tapi kok dia bisa tahu bahwa kamu habis selingkuh? Ceweknya sama dia obrol. Oh, baiklah. Terus? Ceweknya itu suka lapor apapun kejadiannya, seperti sekretarisnya mau. Padahal saya nggak ngerti cewek itu pikirannya apa. Kepada saya minta kita divorce, tapi kepada Mua bilang jangan divorce. Saya nggak ngerti cewek itu maunya apa. Ya, memang salahnya saya, kesetanan itu. Akhirnya saya makan, saya masuk kamar, saya panggil dia, aku mau ngobrol. Dia bilang kenapa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, mau ngeles atau mau menutupin kejadian, saya nggak bisa, cuma ngomong, aku minta maaf. Terus dia cuma ngomong, aku maafin kamu. Masa segampang itu sih? Kalau saya jadi dia, saya golok gitu. Saya mungkin bakal teriak, marah. Ini jadi mengada-ada. Apakah mungkin karena dia pergi meninggalkan sehingga dia juga merasa salah? Akhirnya pas pulang lihat kamu selingkuh, ya wajar karena gue tinggalin juga gitu kan? Mungkin nggak sih? Nggak ya? Mungkin dia pikir dia juga pernah melakukan salah. Tapi katanya dia itu Tuhan bilang, kasihlah sesamamu, apalagi suami kamu. Bukan lagi dia jatuh lagi dosa terus kamu tinggalin. Dan gak ampunin. Tapi gini, ampunin orang yang melakukan jahat banget kepada kita kan susah. Omongnya gampang, ampuni sesama kita. Omong gampang. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan, itu Tuhan. Kalau saya logikal tampar kiri tak tabuk 2 kali. Ini dia bisa ampunin saya. Tapi proses selama 2,5 bulan dia nangis tiap hari sih, nangis tiap hari. Jam 3 pagi keluar teras dia doa, nangis, nggak bisa apa-apa, nggak bisa keluar, nggak bisa makan. Ya katanya Roh Kudusnya omong, ya ampunin.
itu harus kamu lakukan sebagai istri. Sejajarnya suamimu, sejelek-jelek suamimu, sebajingan-bajingan suamimu, ampunin. Ya mau akhirnya nurutin itu. Kalau saya sih nggak sanggup. Makanya dia pas, ya sampai sekarang meskipun dia udah maafin saya, dia kadang-kadang trauma masih. Namanya juga perempuan itu menjelaskan sedetail-detailnya sampai yang gak masuk akal itu dijelasin. Akhirnya kadang-kadang kita di satu kamar dia kan masih trauma juga, tapi dia masih proses dipulihkan, proses dikuatkan. Kita ke psikolog juga, di mentoring sama pendeta juga. Ini pertama kali loh saya jelasin sedetail ini. Waduh. Dan pada saat itu apakah seorang Lee udah melakukan pertobatan atau misalnya minta ampun sama Tuhan? Ya, pas itu setelah saya minta ampun, Tuhan bilang kamu naik ke atas mimbar ngaku dosa kamu semua dan kamu ya berjanji nggak melakukan lagi. Dan banyak di luar sana yang seperti kamu kuatkan, jangan menjudge. Akhirnya ya 2024 Natal itu, hari Natal saya mengaku dosa selingkuh, itu kan lucu ya. Ya itu di depan mimbar nih. Di atas mimbar ada ratusan orang saya mengaku saya selingkuh. Kan semua tahunya kita ini rumah tangganya baik-baik. Saya itu terkenal itu gini, selain ketua pembina, saya ayah sambung terbaik. Suami orang Korea yang romantis, selalu yang beritanya bagus. Pertama kali saya buka sejelek-jeleknya, sebrengseknya saya di atas mimbar. Depan ratusan orang ya, semua orang kaget. Ya, gereja panggil pikirnya orang yang baik, ternyata berdosanya minta ampun. Ya, tapi kan semua manusia pasti melakukan perbuatan dosa tapi kan ya. Rata-rata gitu. Jemaat bilang iya, ini di sini tempatnya berdosa, makanya kita perlu disucikan, makanya kita datang gereja kan. Tapi ada orang begini, orang berdosa kok naik atas mimbar. Banyak yang ngomong gitu juga. Kalau ada yang ngomong gitu ke aku, orang berdosa kalau ke atas mimbar. Anda memang tidak pernah melakukan perbuatan dosa ya? Iya dong. Dia pasti diem, nggak pernah. Pasti diem dong. Emang kamu nggak pernah melakukan perbuatan dosa? Coba tunjukkan gitu kan? Iya. Tapi banyak kadang-kadang orang kan, saya lihat banyak manusia munafik sih. Ya di depan orang kelihatan baik. Ya, kayak saya depan bunda kelihatan baik, belakang saya bisa ngomongin bunda. Itu manusia. Kalau Tuhan kan enggak. Yaitu yang kemarin 2024 ke 2025 lewat. Selama 2025 itu yang banyak ngalamin itu. Orang-orang yang kelihatannya baik setelah kejadian itu yang meninggalkan saya juga banyak. Gembala, seorang gembala pendeta, kita pikir apa? Dia itu kan lebih tahu dari kita, mengenal Tuhan Yesus. Pasti ampunin kita dong, enggak. Malah memblacklist saya juga ada banyak ya. Bentar, gembala tuh kalau dalam Kristen itu apa? Kamu Kristen atau Katolik ya? Kristen. Kayak ustadz. Oh, oke. Ya kayak ustadz, beberapa daerah memblacklist saya, jadi saya nggak bisa pelayanan lagi. Dan ya mereka bilang kita orang berdosa, kok pelayanan malah menjelekkan kita. Ya awal saya sakit hati, tapi kan kita nggak boleh mengandalkan manusia kan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya itu yang proses itu yang saya dapat pelajaran itu karma. Nggak boleh percaya mengandalkan manusia itu ya 2024-2025 itu. Berarti jadi kamu mulai mengenal Tuhan di tahun 2024 berarti? Kayak ya mengenal. Kan kalau orang sok ada, kalau zaman dulu kan orang sok kenal. Betul. Kalau sekarang kan ya aku kenal karena aku tahu diriku, aku tahu siapa yang aku sembah, aku tahu siapa yang menolongku, dan aku tahu apapun yang terjadi ketika memang lagi nggak bagus, lagi disuruh melewati jalan terjal, maka aku akan serahkan diriku kepada Tuhanku, dan akhirnya apapun yang terjadi adalah karena Tuhan yang mau. Yes. Itu kan tahun berapa berarti? Itu 2025 bulan Juni kalau nggak salah. Setelah berdosa setahun. Setelah berdosa berarti 7-8 bulan. Setelah itu baru, soalnya gini, saya udah lakukan sedosa-dosanya itu. Oh itu banyak, kehilangan kontrak banyak. TV saya pecat, saya juga ada. Terus terutama kontrak iklan kan besar. Itu semuanya lepas. Acara-acara offer itu banyak yang lepas. Awalnya ya hancur lah. Gila ya uang. Kan yang pertama kuliah di Korea. Yang kedua SMA di Amerika. Biayanya mahal. Yang ketiga keempat international school di sini. Wah, saya udah mengaku dosa saya sesuai perintah Tuhan. Saya udah pelayanan. Kok malah semua kerjaan saya habis. Ya di situ saya belajar. Oh ya berarti kan ya ini kesalahan saya, karma saya. Ya udah saya coba terima, jalanin. Pelan-pelan Tuhan pulihkan. Ya itu kalau manusia kan sudah sekali blacklist, susah dong ngampuninya. Ya sejelek saya, seberdosa saya, Tuhan pakai lagi saya kan.
Untuk kemarin juga baru acara kesaksian kita melakukan di atas mimbar. Itu kan udah dosa gimana mau naik atas mimbar. Padahal semua gembala banyak yang blacklist saya. Oke. Bahkan kamu menerima undangan untuk melakukan kesaksian sampai ke Amerika? Amerika ya, kemarin Desember tanggal 11 kita ke Amerika, hampir 2 bulan di sana ya. Kan anak kedua di sana. Sekaligus liatin anak. Sebenarnya mainnya itu liatin anak. Terus kedua itu pelayanan beberapa kota. Nah, kalau orang-orang yang bukan Nasrani mungkin belum tahu apa tuh kesaksian. Kesaksian tuh adalah sharing pengalaman ya. Betul, sharing pengalaman tentang ya. spiritual lah ya. Betul. Pengalaman mengenal Tuhan dalam kehidupan. Betul ya kan? sekali. Itu kesaksian seperti itu kan ya? Betul, jadi biar Correct me if menguatkan I'm wrong. orang lain juga. Oh iya, oke. Ada nggak pengalaman yang tidak menyenangkan pada saat kamu melakukan kesaksian? Wah, ya jadi ya itu yang kemarin belajar. Jadi seorang gembala pun gini, selalu bilang Kristen itu orang yang baik. Siapa yang bilang? Menurut saya Kristen yang jahat banyak, baik banyak. Oknum ya, oknum. Iya. Jadi kita di blacklist beberapa kota. Ya itu yang cerita ya. Kita udah melakukan dosa. Terus banyak gembala-gembala bilang, kamu kok mau sih undang orang yang 2 orang ini yang berdosa sih? Ya ada yang ngomong gitu, akhirnya blacklist. Tapi kita puji Tuhan tetap datang salah satu kota itu, meskipun responnya nggak bagus, meskipun yang omongin kita, ya kita tetap melakukan pelayanan. Terus puji Tuhan lah, kita akhirnya berbaur, obrol, akhirnya kebuka yang cerita yang tidak benar dibenarkan. Meskipun bukan kita yang cerita, akhirnya kebuka. Ya intinya, yang mungkin mantannya Moa itu di sana kan waktu itu 3 bulan tinggal di sana bersama jemaat-jemaat di sana, tinggal di rumahnya mereka. Jadi mungkin ya dia masih sakit hati atau kepahitan gitu. Jadi ya ada beberapa cerita kayak saya mau nutupin hubungan sama anaknya dia, terus Kamu dituduh untuk apa? Ya Chloe Zoe itu kan anaknya dari dia. Saya nutupin nggak boleh ketemu. Iya, nggak boleh ketemu, nggak boleh telepon. Kamu dituduh seperti itu. Ya. Kamu menghalangi untuk ayahnya bertemu dengan anaknya dia gitu ya. Kan mantan suami, mantan istri ada, mantan anak kan nggak ada. Mantan daddy nggak ada loh. Saya selalu bilang, your daddy itu tetap baik. Ya gitu, terus terus saya rebut hartanya, terus Padahal mengambil. pas kita hancur-hancurnya terakhir 2024 juga kita ketemu, kita baikan depan pendeta itu, dia lagi nggak punya kerjaan itu, saya beberapa kali ajak kerja bareng juga. Ya mau ambil harta apa ya gitu, maksudnya saya bingung. Terus Moa juga katanya berapa belas M ambil hartanya dia. 6 tahun nikah kan, yang membiayain kan istri. Ya itu beberapa cerita yang diputar itu, ya itu yang membuat banyak jemaat negatif thinking tentang kita ya. Tapi ya akhirnya mereka tahu sendiri, kita juga nggak pernah membela diri. Ya puji Tuhan. Oke. Baik, berarti kalau tadi kamu bilang bahwa kamu pernah ada di titik terendah nih ya. Menurut kamu yang paling menjadi titik terendah seorang Lee dalam kehidupan, apakah pada saat rumah tangga di ujung kehancuran, atau pas jatuh miskin, atau pas hidup miskin? Jadi rumah tangga hancur, betul. atau jatuh miskin, atau saat hidup miskin? Mana yang paling hancur nih? Rumah tangga hancur. Itu yang paling kena dalam mentalmu berarti. Betul. Ya? Kalau lagi hidup miskin itu saya dari kecil nggak pernah kaya. Iya sih. Ya benar. Udah biasa ya. Benar. Saya tinggal di gudang kok. Papa saya nggak punya apa-apa. Papa itu tahun 91 pindah ke Indonesia, dia kerja, kirim semua uang itu. Saya sama mama tinggal di gudang. Terus kita itu nggak pernah makan daging, nggak miskin, nggak punya jendela kok. Kamar mandi juga nggak ada, harus pinjam sewa punya tetangga. Wow. Jadi saya hidup seperti itu sampai SMP, SMA. Jadi menurut saya hidup miskin itu Biasa aja. ya biasanya, karena nggak pernah kaya. Terus jatuh miskin setelah ya kita hits terkenal, terus iklan banyak, sebulan ratusan M, misalkan ratusan juta M masuk. Ratusan juta M? Ya itu saya udah konglom lah kali. Enggak. Jadi misalkan tiba-tiba hari ini 100 juta masuk, kerja besok 200 juta masuk. Saya pikir uang gampang banget ya. Terus tiba-tiba saya kesombongan saya bikin karir saya hancur. Semua uang hilang, tinggal 90.000 rupiah. 2 tahun saya sama Moa berjuang. Saya makan nasi bungkus 1 itu bagi 3 kali, sama 2 kali sama istri. Kita hidup sedih, sakit, susah sih, tapi masih ada kayak harapan kan. Pernah kan kita punya. Berarti kita selama
berjuang gila-gilaan, suatu hari siapa tahu bisa punya. Masih ada harapan dikit. Kalau rumah tangga ini kan sudah kondisinya bukan sama-sama miskin, ego sama-sama tinggi, sudah punya anak, usia makin tambah secara usia dewasa, tapi secara mental tetap sama kayak anak kecil. Jadi kayak harapan ke depannya nggak terlihat waktu itu. Jadi rumah tangga hancur itu yang tertitik dan Paling yang membuat kamu bener-bener betul. gila lah ya. Itu- Sampai kamu pun akhirnya dendam, sempat Saya minum dendam obat ya sih, kan. minum obat, terus sempat 2 kali pikiran negatif. Saya lihat jendela ini ya, lihat teras, saya lihat. Saya kan tinggal di apartemen. Rata-rata orang lihat teras itu kan nggak mikir mau loncat kan. Saya cuma mikir, kalau loncat dari sini sakit nggak ya? Saya cuma mikir, sakit nggak ya? Terus lihat di dapur ada pisau. Aduh, ini kalau gini kan gampang ya, tinggal besok udah nggak usah mikir ini. Itu setengah jam tuh saya liatin pisau. Jadi kamu udah sampai mau di titik pengen diri nih Ya, ya. itu saya mikir kan nggak ada jawaban lagi. Bukannya kayak gini, saya udah melakukan dosa, udah dendam sama dia, terus saya bilang, ya udah deh aku minta maaf ya, bisa nggak baikan? Belum tentu kalau istri saya nggak ampunin saya. Istri juga udah balik ke Indonesia, terus dia bilang, sorry aku pernah ninggalin kamu, aku nggak akan tinggalin kamu. Belum tentu saya ampunin dia. Ya itu, jadi kayak nggak terlihat finalnya gimana. Ya itu Jadi yang membuat kamu galau karena kamu belum tahu ujungnya di mana. Yes. Tapi kalau kemarin dia nggak berjuang ya, nggak doain saya 2,5 bulan itu, pasti kita cerai kok. Pasti. Jadi menurut kamu kamu nggak jadi cerai ini karena istri yang benar-benar sungguh-sungguh berdoa buat Benar-benar kamu. istri. Cuman istri. Saya itu egois. Amarah saya nggak bisa kontrol. Istri saya maki dia juga, dia cuma diam, dia minta sorry. Padahal yang salah saya. Dia doain saya pagi siang malam. Terus apa ya? Dia nggak pernah cerita kejelekan saya kepada siapapun. Kan orang rata-rata posting kan? Dia nggak perlu cerita, kamu cerita sendiri. Ya, nah. Cerita yang nggak benar pun dibikin-bikin. Tapi yang waktu kejadian kan saya nggak cerita kan? Oh iya. Dia benar-benar banyak yang nanya. Oh, wartawan banyak kejar. Terus ada beberapa klien, kamu bongkar cerita ini kita bayar. Dia nggak mau. Ya kalau dia nggak benar-benar jaga hatinya, nggak sama lindungin saya, mungkin ya 1000% lah kita udah cerai. Cuman gara-gara dia. Makanya laki-laki tuh ya, suami-suami tuh ya, dengerin istri. Istri itu nggak pernah salah. Intinya kita itu nggak usah egois, nggak usah macem-macem. Makanya ya kadang-kadang nggak dengerin istri. Ya buktinya pernah ninggalin istri, sekarang karirnya makin jatuh. Malah istrinya makin naik. Ya itu banyak kan kejadian itu. Itu sebenarnya saya cerita siapa gitu, saya tahu. Enggak, bukan gua kali. Ada orang lain di sana. Baik, kamu kan pernah miskin ya, pernah Yes. hidup tanpa jendela lah, toilet pun harus sewa orang lain ya kan. Pernah dibully karena miskin nggak? Oh sering dong. Sering ya? Apalagi zaman Korea itu kan terkena bully. Oke, bully orang-orang Korea seperti apa sih? Ya ejek, dipukul. Oh, sampai kekerasan Ya gitu? kalau saya dulu tiap hari dipukulin. Dulu kan nggak tinggi. Dulu kan kecil, hitam, pendek. Jadi Hitam-hitamnya kamu juga nggak hitam-hitam nggak, dulu juga? hitam karena kan kemana-mana jalan kaki, Oke, matahari. Jadi tan lah ya, bukan hitam-hitam kayak ini nih, bukan lah ya. oh mirip. Ah, serius? Mirip. Kalau waktu saya militer lebih hitam dari dia. Saya gampang kan. Mungkin sekarang kan ketebalan backup kan. Ya jadi ya itu. Terus ya pokoknya mereka melihat seorang kelihatan lemah, sukanya itu ejek. Ya nggak tahu deh kenapa ya. Dari kecil hidupnya seperti itu. Jadi keluar dari rumah diejek. Tasar nggak punya apa-apa ya, miskin. Dilempar, dipukul, dilemparin botol, tendang. Ya. Oh ya? Apakah itu akan mempengaruhi kamu dalam, makanya kenapa kamu sekarang menjadi sangat ego tinggi, Yes, itu bisa temperamen, karena kamu merasa defense bahwa kecil, ada kepahitan di masa kecil bahwa kamu pernah digituin Itu pasti. orang lain. Masa lalu itu membuat diri kita sekarang kan. Jadi saya bilang gini, makanya kita harus kaya. Ketika orang mau ejek kita injak. Itu pikiran saya, logical saya. Jadi saya kenapa mau kaya, bukan saya mau menikmati. Saya mau membalas dendam. Benar. Dulu Zaman itu tuh ya? Zaman itu. Dan awal jadi artis juga gitu. Awal artis nggak punya apa-apa, nggak punya nama, parkir depan studio kan nggak boleh tuh. Nah. Saya bilang, oh gitu. Suatu hari aku terkenal, oh lihat aja. Setelah kan mobil kita bagus, punya nama, kita parkir boleh-boleh aja. Oh itu saya balas. Terus
produser apa siapa nyapa, saya nggak pernah nyapa, nggak nganggep. Oh, lu dulu kan ngecek aku. Dalam hatinya benar. Setelah itu ya dijatuhkan sama Tuhan, udahlah kamu jangan sombong, itu baru prinsip saya dari office boy atau produser kreatif siapapun saya harus nyapa. Iya. Suatu hari dia diangkat menjadi produser juga Jadi bisa. CEO? Iya, Kayak drakor-drakor. benar. Jadi nggak boleh sombong sama orang siapapun. Itu yang saya belajar. Yaitu pikiran saya salah. Kita punya uang, kekuasaan itu bukan untuk membalas dendam. Harusnya kita membela orang atau ya mensupport orang kan. Itu yang prinsip saya dulu salah itu. Berarti kamu karena kepahitan masa kecil sehingga kamu sering dendam. Iya. Sekarang udah hilang nih berarti. Ya, sekarang rasa ingin dendamnya sekarang itu. saya mau sombongin apa lagi, Bunda? Iya, udah pernah dijatuhin juga Pak Iya, Tuhan. dan Nah, juga kapok juga nih. Iya, dan juga saya bukan orang yang kaya-kaya banget, bukan yang terkenal banget. Ya, puji Tuhan masih dipakai sama Tuhan. Ya udah nggak bisa sombong lah. Ya itu yang ya pelajaran yang saya dapat. Puji Tuhan sekarang udah nggak berani sombong, nggak berani sombong. Ini omong-omong ini acara rohani ya. Ini Aku paling rohani seneng sekali loh. ngomongin tentang Iya. apa ya kisah hidup seseorang, luar jatuh biasa. bangun dari seseorang gitu loh. Saya tapi bangga loh. Selama ini berarti saya ini kurang terkenal atau kurang masalah, nggak pernah dipanggil sama Bunda Maya. Setelah badai lewat, iya. Lah, orang kalau lagi kalut ditanyain titik baliknya di mana kan nggak tahu orang dia masih di Yes, bawah ya betul. kan. Kalau Iya. kamu kan udah tahu turning point-nya kapan nih? Oh, pada Ya, saat puji kamu Tuhan. Tuh mungkin istri udah mendoakan kamu kan turning udah naik lagi nih dalam secara mental kan berarti. Betul. Nah, kadang-kadang kita karaoke nyanyi itu kan nyanyi lagunya Bunda kan. Itu lagu apa? Nggak usah sebut lah ya. Nanti sama sahabat lamanya Bunda kan. Apa TTM, bukan? Ya, itu ada yang beberapa lagu. Video klip cowoknya kan Oh, sahabat saya iya, juga. iya, Itu. iya. Kadang-kadang kita lihat nih lucu ya. Itu Ini lagu- satu berantakan, ini berantakan, ini saya udah rebut. Wah, lucu gitu. Satu video yang benar-benar kayak itu lagu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu kayaknya kalau salah. Kayaknya. Iya. Pokoknya beberapa lagu listnya Bunda yang sering. Modalnya si Irwan kan? Yes. Iya. Irwan Chandra sama saya. Oke. Nih, setelah kamu semakin dekat sama Tuhan, kamu Iya. sekarang makin dekat ya sama Tuhan, mulai mengenal lah ya. Iya. Perubahan apa yang paling kamu rasakan dalam rumah tangga? Hubungan kamu, tadi udah cerita bahwa kamu udah makin baik sama istri. Hubungan kamu sama anak-anak dan diri kamu sendiri. Anak kedua kita itu Zoe namanya itu. Ini anak dari Irwan berarti? Iya, Oke. betul. Yang tinggal di Amerika itu selama tinggal sama saya itu berapa ya? 12 tahun. Dia nggak pernah bisa cerita apa yang ada di isi hatinya, pikirannya. Cuman ya dia mungkin ikut flow aja. Baru dia bisa cerita terbuka itu di Amerika kali ini. Kita kan makanya harusnya rencana sebulan jadi 2 bulan itu tinggal bareng dia itu fokus sama dia. Ya apa ya? Setelah kita jatuh, rumah tangga kita berantakan, baru selesai dipulihkan, kita bisa fokus anak satu-satu, yaitu dia pernah sakit hati karena kejadian saya sama Irwan juga. Dia ternyata Menyimpan memorinya. iya, dan juga dari kecil umur 3 tahun kan papa mamanya divorce, itu membuat dia sakit. Terus dia itu tipikalnya nggak suka dikenal. Beda sama kakaknya. Kalau Chloe itu suka orang lain tahu dia suka. Kalau Zoe itu misalkan kita pergi mana orang datang minta foto atau tanya itu dia nggak suka. Jadi selama tinggal di Indonesia ternyata dia nggak menikmati. Makanya ketika kita pergi dia mukanya cemberut, saya marah. Loh, kamu ini lagi family time, kenapa kamu nggak happy? Apa lakukan ini demi kamu? Ternyata saya lakukan buat saya yang happy, bukan dia yang happy. Itu yang pelajaran saya dapat. Terus di Amerika kita benar-benar deep talk, dan juga dia cerita apa yang dia pernah suka nggak suka, dan dia bisa menyuruh saya apa tolong dong ambil ini. Nggak pernah selama dia takut sama saya. Terus dia peluk saya. Terus pertama kali dari mulutnya dia bilang I love you itu Setelah umur berapa dia? sekarang 17 tahun Berarti ini. dia di umur 16 tahun ya? Ya 16 tahun dia baru cerita I love you. Kan kita bilang I love you, I love you apa itu biasa, tapi dari mulut dia ngomong I love you itu membuat saya itu sangat berubah secara keluarga, secara anak, sama istri juga. Mungkin kalau sekarang marah saya lebih diam dulu. Kalau dulu kan teriak dulu. Istri juga saya bilang aku ini kayaknya mau marah nih. Dia bilang oh ya sorry. Dia masuk dulu, dia diem. Kalau dulu kan argumen. Jadi semenjak kamu mengenal Tuhan, jadi kamu jadi tahu dirimu juga ya bahwa Jadi mau marah saya kasih tahu. Iya. Iya.
Mau marah nih. Ini mau marah nih, kalau lebih dari ini kayaknya aku bisa kata-kata kasar, kotor, atau teriak, atau bakal mungkin aku lempar barang atau gimana, nggak tahu kan, kontrol saya masih belajar kan. Jadi tolong ya, diem. Aku nggak suka, akhirnya mau meledak nih, diem. Berarti dia masuk. Kalau dulu kan dia itu mau tuntasin. Gini loh, maksud aku gini. Diem. Oh nggak bisa. Wah itu yang bikin kayak perang Korea Utara Selatan gitu kan. Itu yang selalu terjadi di rumah tangga kita dulu. Kalau sekarang puji Tuhan, dia juga belajar, saya juga belajar. Belajar mengendalikan emosi berarti ya? Iya, pelan-pelan tapi kita belajar. Sekarang kalau misalnya kamu lagi kayak tadi tuh, bentar dulu aku lagi memarah, boleh nggak? Jangan dibahas dulu. Itu berapa lama? Kan istri masuk ke kamar nih atau pergi mana? Iya. Berapa lama nih akhirnya kamu udah tenang nih? Akhirnya, yuk kita ngobrol yuk. Setengah jam, 40 menit. Kalau dulu bisa seminggu. Masih, omongnya udah selesai, tapi hati itu kita masing-masing masih ada. Oh, jelas dia yang salah, kok aku yang harus minta maaf gitu. Tapi ini setengah jam, 40 menit, kita duduk obrol. Tapi masih ada nada tingginya, tapi kita berusaha kelarin. Kalau dulu kan numpuk kan di hati kan. Akhirnya dia tinggalin saya selingkuh. Memang komunikasi sih kuncinya. Iya. Kan rata-rata suami istri udah nikah bertahun-tahun atau belasan tahun kan udah males obrol. Obrolnya sekilas tentang anak atau masalah uang. Bulan depan gimana nih bayaran atau gimana? Token listrik gimana nih? Iya kayak gitu rata-rata. Kalau ini kan ya lebih bahas hubungan suami istri. Aku tadi nggak suka lo kamu lakukan ini. Aku nggak suka gini. Aku pinginnya kamu gini. Ya kita berusaha obrol. Oke. Baik, berarti harapan, ini berarti 5 tahun lagi ke depan, kira-kira seorang Lee mau ngapain nih? 5 tahun, berarti saya 45, berarti harapan sih pengen punya anak satu lagi, tapi istri masih belum okein. Kan kita belum punya anak cowok. Istri mau umur sih mau? 41. 41. Oh masih bisa sih ya 5 tahun lagi? Ya terus. Walaupun udah usia riskan ya? Iya, makanya itu juga kan kita harus make sure sama ya ke dokter juga. Terus apa ya? Sekarang kan lagi produksi film juga. Tahun lalu syuting 2 film itu. Mungkin tahun ini tayang itu ya semoga karya di film juga. Kan sekarang bukan cuma syuting. Membuat sekaligus syuting. Jadi semoga di bidang film juga sukses. Sama satu lagi ya. Film, kamu bikin sendiri film? Ya sama PH Korea kita collaboration. Kita bikin sekaligus saya syuting di situ. Jadi apa ya. Mempunyai ya bisnis di PH sekarang ini lebih aman lah ya. Terus semoga saya suatu hari bisa punya acara sama Bunda Maya. Amin. Gue bukan host yang baik sih karena gue sebenarnya public speaking agak kurang lancar. Loh, public speaking lancar tapi nggak jadi duit sama nggak terlalu lancar tapi jadi duit beda ya. Dunia ini nggak perlu bagus-bagus amat. Saya apalagi bahasa saya jelek. Itu setuju sih. Iya, sama jadi duit positif ya kayak gitu sih. Sama mungkin bisa menguatkan orang-orang yang kayak saya, yang temperamental, mungkin pernah selingkuh, yang merasa berdosa. Jangan sembunyilah, jangan umpet, tapi keluar cerita, ngaku dosa, tapi jangan ulang lagi, udah bacok nih lama-lama. Tapi aku salut sama dia, karena tidak semua orang mau atau berani mengakui membuka aibnya ya, atau membuka dosanya, tapi ya untuk sebenarnya bukan sebagai untuk ditertawakan, adalah untuk pembelajaran ya kan. Betul. Bahwa ini loh gue pernah bangsat ya kan, ini loh gue pernah melakukan perbuatan ini. Ya kita tertawa karena kok gue dulu goblok ya gitu kan. Goblok banget dulu. Tapi ya ini sekarang kita bisa cerita kayak seolah kayak lucu gitu. Pas ngalamin ini kan udah mau mati rasanya. Tapi kita bisa cerita sambil ketawa dan bisa cerita seperti ini berarti kita udah sembuh dan udah lewatin itu. Jadi ya jangan ulangilah yang hal yang goblok-goblok bangsat itu buat apa sih? Udah tahu, udah kasih tahu jawaban bakal jelek, semua hancur. Buat apa kita ulangi lagi? Betul. Jadi gitu. Para netizen, tolong omongan hari ini bukan kita lagi ngomongin masa lalu ya. Bukan membuka aib sih, sebenarnya adalah pembelajaran kita bahwa nggak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi yang paling penting adalah kita bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Yes, betul. Iya kan? Wah itu pinter ya? Luar biasa loh. Makanya harus punya acara saya sama Bunda ya sih. Saya nggak dibayar gak apa-apa kok. Jadi kok hostnya aja. Saya joget-joget di samping juga boleh. Oke, terakhir. Nyanyi dong. Nyanyi? Iya. Suara saya habis lagi sudah. Aku juri Indonesian Idol, cepetan. Iya, makanya. Makin jelek makin. Dulu Bunda Maya pernah jadi juri saya. Juri kamu apa? Sama Kang Soleh waktu itu lip sync combat. Itu 2016-17.
Tuh guys, Kang Soleh tuh udah pernah ngejuri bareng di TV apa waktu itu? Net TV. Net TV. Jadi Kang Soleh tuh karirnya tuh udah pernah jadi juri di acara Lip Sync Combat. Net TV itu hostnya waktu itu Omes. Nah, ya, iya, itu iya, saya iya. di situ 2 kali juara. Iya. Memang saya jago lip syncnya, bukan nyanyinya. Kalau lip sync mah perfecto. Tapi bisa nggak sih sedikit aja? Kemarin gara-gara acara suara habis. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로서 세상. Suara habis bener. Nggak nyampe suara. Bisa nyanyi Kak Bu? Iya. Iya lagi Serak serak nggak bisa keluar. Karena itu, mau saya nyanyi, saya nggak pernah nyanyi di luar loh. Dibayar pun nggak pernah nyanyi. Mau saya nyanyi, undang lagi saya. Saya sembuhkan suara saya balik. Bener, saya nggak pernah nyanyi di luar loh. Tapi bagus tadi bisa nyanyi kok itu. Ya, Tapi makanya. lebih bagus lip sync sih. Iya, makanya. Saya nggak merasa sakit hati karena itu memang fakta. Ya udah, thank you Li, you so udah much, mampir ke Bunda. rumah Penjata dan udah sharing-sharing tentang kehidupan spiritualnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Apapun yang baik ditiru, yang jelek jadikan itu pembelajaran. Jadi thank you Terima kasih, and see you in the next content. Bye.